Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi mata kuliah statistik deskriptif dengan dosen pengampu Ibu Setianingsi SEMM. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi pertemuan 7 dan pertemuan 8. Untuk materi pertemuan 7 itu membahas histogram, poligon, dan kurva ogib, dan untuk pertemuan 8 itu membahas ukuran tendensial sentral atau min. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama Heni Apriani dengan NIM 211011250427. Yang kedua Thomas Harta Zebua dengan NIM 211011250462. Yang ketiga, Safarani Istiazza dengan NIM 211011250290. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan 7 tentang histogram, poligon, dan kurva ogib. Histogram. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi. Dari suatu nilai yang berbeda itu dalam suatu kumpulan data. Poligon terdiri dari dua kata, yaitu poli dan gon. Artinya poli bermacam-macam, sedangkan makna gon adalah titik. Oleh karena itu, bentuk ini dapat diartikan sebagai banyak sudut. Ogib. Ogib adalah sebuah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa ogib positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa ogib negatif. Adapun histogram dan poligon frekuensi. Data yang telah disusun dalam tabel frekuensi dapat disajikan dalam bentuk diagram yang disebut histogram, yaitu diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas. Sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Apabila titik-titik tengah atas dari histogram dihubungkan satu sama lain dalam ruas-ruas garis, maka diperoleh poligon frekuensi. Maka didapat contoh histogram dan poligon frekuensi pada tabel berikut ini. Untuk lebih memahami histogram dan poligon frekuensi, maka dapat perhatikan contoh data berikut. Berikut ini merupakan upah karyawan dalam ribuan rupiah per minggu dari sebuah perusahaan. Yang pertama itu ada interval kelas dan frekuensi. Interval kelas yang pertama itu ada 100 sampai 199 dengan frekuensi 15. Yang kedua itu 200 sampai 299 dengan frekuensi 20. Yang ketiga itu 300 sampai 399 dengan frekuensi 30. Yang keempat itu 400 sampai 499 dengan frekuensi 25. Yang kelima itu 500 sampai 599 dengan frekuensi 15. Yang keenam itu 600 sampai 699 dengan frekuensi 10. Dan yang terakhir itu 700 sampai 799 dengan frekuensi. Adapun langkah-langkah dalam membuat histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu membuat sumbu datar dan sumbu tegak saling berpotongan untuk menyajikan data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi menjadi diagram. Seperti biasa dipakai sumbu datar untuk kelas interval dan sumbu tegak untuk menyatakan frekuensi. Yang kedua, menyajikan frekuensi pada tabel ke dalam bentuk diagram. Setelah sumbu datar dan sumbu tegak dibuat pada langkah 1,
Buat diagram yang menyatakan frekuensi data. Bentuk diagramnya seperti kotak atau diagram batang, dengan sisi-sisi dari batang-batang yang berdekatan harus berhimpitan pada tepi masing-masing kotak atau batang. Ditulis nilai tepi atas kelas. Perhatikan bahwa tepi kelas terbawah adalah 99,5 sampai 199,5. Yang ketiga, membuat poligon frekuensi. Tengah-tengah tiap sisi atas yang berdekatan dihubungkan dengan ruas-ruas garis, dan titik tengah sisi atas pada batang pertama dan terakhir di sisi terakhir dihubungkan dengan setengah jarak interval pada sumbu datar. Bentuk yang diperoleh dinamakan poligon frekuensi atau poligon tertutup. Berikut ini nilai tepi bawah dan tepi atas dari contoh data upah karyawan di atas tadi. Nah, di sini kan terdapat interval kelas dan frekuensi yang terdapat pada contoh soal di atas. Nah, di sini kita menentukan tepi bawah dan tepi atas. Nah, untuk menentukan tepi bawah itu kita menggunakan rumus nilai tepi bawah itu dikurang dengan 0,5. Nah, jadi kita ambil untuk tepi kelas bawah itu nilai interval kelasnya itu di 100. Berarti 100 dikurang 0,5 sama dengan 99,5. Berarti kita dapat nilai tepi bawah yang pertama. Dan untuk menentukan nilai tepi bawah yang selanjutnya menggunakan rumus yang sama. Nah, untuk menentukan tepi atas itu menggunakan rumus sama dengan tepi kelas bawah, tapi di sini kita nilai tepi atasnya itu ditambah dengan 0,5. Jadi kita ambil untuk nilai tepi atasnya itu berarti 199. Nah, 199 ini ditambahkan dengan 0,5, maka didapat hasil 199,5. Untuk perhitungan selanjutnya itu menggunakan rumus yang sama. Setelah mendapatkan nilai tepi bawah dan tepi atasnya, maka dapat digambarkan bentuk diagramnya seperti pada tabel berikut ini. Materi selanjutnya yaitu OGIF. OGIF adalah frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Data upah karyawan sebelum dapat digambarkan OGIF-nya, akan tetapi sebelum itu buatlah terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Contoh tabelnya yaitu kolom pertama yaitu interval kelas, kolom kedua frekuensi, kolom ketiga frekuensi kumulatif kurang dari, dan kolom keempat frekuensi kumulatif lebih dari. Contohnya interval kelas 100 sampai 199, frekuensi 15, frekuensi kumulatif kurang dari 15, dan frekuensi kumulatif lebih dari yaitu 120. Dari tabel distribusi frekuensi kumulatif di slide sebelumnya dapat digambarkan OGIF seperti pada gambar berikut. Contohnya yaitu dapat kita mengetahui bahwa garis warna hijau menandakan OGIF positif dan garis yang berwarna kuning menandakan OGIF negatif. Di sini saya akan membacakan materi ukuran tendensial sentral atau MEAN. MEAN adalah suatu rata-rata hitung dari suatu data. MEAN dalam hal ini dan untuk selanjutnya akan digunakan beberapa simbol-simbol. MEAN ini sangat erat sekali dengan data kuantitatif. Biasanya nilai dari data kuantitatif ini dengan simbol yaitu H1, H2 sampai ke Hn. Untuk simbol N biasanya dipakai dalam menyatakan suatu ukuran dalam sampel yaitu banyaknya data yang akan diteliti yang kemudian dijadikan sampel. Adapun simbol N juga dipakai menyatakan ukuran pada populasi
yaitu banyaknya anggota secara keseluruhan yang ada dalam data tersebut. Mean dibagi menjadi dua, yaitu mean data kelompok dan mean data tunggal. Rumus mean data kelompok yaitu H sama dengan sigma HI per N, di mana H sama dengan mean, HI sama dengan jumlah data, dan N sama dengan banyak data. Untuk rumus mean data kelompok yaitu H sama dengan sigma FI kali HI per sigma FI, di mana sigma FI kali HI sama dengan jumlah dari hasil perkalian data dan frekuensi. FI sama dengan frekuensi data ke-1, HI sama dengan frekuensi ke-1, dan sigma FI sama dengan N sama dengan jumlah data. Selanjutnya ada contoh perhitungan dari data tunggal. Tentukan mean dari hasil evaluasi 5 mahasiswa yang dipilih secara acak yang memiliki nilai 50, 60, 80, 90, dan 95. Penyelesaiannya, mean sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Diketahui jumlah data adalah 50 ditambah 60 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 95 dibagi banyak data, yaitu ada 5, sehingga hasilnya 375 dibagi 5 sama dengan 75. Maka rata-rata atau mean dari data di atas adalah 75. Selanjutnya ada contoh perhitungan data kelompok, yaitu hitunglah rata-rata gaji karyawan PT Nissan Newton Yogyakarta dengan data dapat diamati pada tabel, yaitu pada tabel terdapat gaji karyawan atau kelas 30-39 frekuensinya 4, 40-49 frekuensinya 6, 50-59 frekuensinya 8, dan 60-69 frekuensinya 12, hingga banyak data adalah 20. Selanjutnya kita perlu menambahkan kolom nilai tengah dan kolom frekuensi dikali nilai tengah. Di kolom nilai tengah pada kelas 30-39 nilai tengahnya adalah 34,5. Pada kelas 40-49 nilai tengahnya 44,5. Pada kelas 50-59 nilai tengahnya 54,5. Pada kelas 60-69 nilai tengahnya adalah 64,5. Selanjutnya yaitu frekuensi dikali nilai tengah, maka di kelas 30-39 hasilnya 138, di kelas 40-49 hasilnya 267, di kelas 50-59 hasilnya 431, di kelas 60-69 hasilnya 774, maka total semuanya adalah 1610. Sehingga dapat dihitung sesuai rumus 1610 dibagi 20 hasilnya 80,5. Maka mean dari gaji karyawan adalah 80,5. Mean memiliki ciri-ciri: 1. Nilainya dipengaruhi oleh nilai observasi. Kedua, nilainya dapat menyimpang terlalu jauh karena adanya nilai ekstrim, sehingga dalam distribusi ada kecondongan yang jelek, sehingga mean tersebut bisa kehilangan makna. Ketiga, mean tidak bisa dihitung dari distribusi apabila kelas tersebut merupakan kelas terbuka. Keempat, ukuran ini paling terkenal karena sering digunakan, sehingga penjelasan panjang tentang arti rata-rata hitung tidak diberikan. Beberapa mean lainnya ada rata-rata ukur atau geometri mean. Untuk rata-rata nilai ukur geometrik merupakan sekelompok nilai dari n, di mana akar pangkat ke n dari hasil perkalian nilai-nilai datanya. Apabila ada dua buah nilai, maka akar dari hasil nilai tersebut yang dinamakan rata-rata geometri. Adapun rumusnya yaitu mean geometri sama dengan akar pangkat ke n data 1 dikali data 2 dikali data 3 dikali sampai dengan data ke n. Selanjutnya ada rata-rata harmoni. Nilai dari rata-rata harmoni memiliki pengertian bahwa suatu rata-rata yang dihitung dengan pola mengubah semua data menjadi sebuah pecahan, yang mana nilai dari data tersebut dijadikan sebagai suatu penyebut.
Kemudian pembilang adalah 1 dan semua pecahan yang dimaksud dijumlahkan. Kemudian dijadikan sebagai suatu pembagi dari jumlah data. Rumusnya, mean harmoni sama dengan banyak data dibagi 1 per jumlah data. Selanjutnya ada rata-rata kuadrat. Berbeda dengan rata-rata harmoni, rata-rata kuadrat yaitu akar pangkat 2 dari kuadrat nilai rata-rata tersebut. Rumus yang digunakan untuk menentukan rata-rata kuadrat yaitu rata-rata kuadrat sama dengan akar kuadrat data ke I dibagi banyak data.